Hai, balik lagi sama gue Nada di HiPods Kisum Kisah di Balik Musik. Hari ini kita lagi kedatangan kakak-kakak dari For Revenge. Yeay. Ya. Nada. Nah, di sini ada Kak Bonix. Namanya? Bonix. Iya benar. Ya, Kak Cimot. Ya. Ada Kak Arif sama Kak Iza. Ini ya, minyak ikan ya. Iya, minyak ikan dari kecil. Ya, gitu. Oke, kita mau bahas tentang perayaan Patah Hati Babak 1 nih yang baru aja dirilis tanggal 6 September kemarin ya, Kak ya. Benar nggak? Oh iya benar. Lupa. Manggilnya Nada apa Nada? Sesukanya deh, Kak. Sesukanya. Iya. Nah, sesukanya kamu mau nanya apa? Oke, jadi mau nanya itu tuh kan baru Iya. rilis. Sejauh ini gimana tanggapan publik pendengarnya For Revenge tentang album comeback? Bisa bilang comeback nggak sih, Kak? Iya. Gitu ya. Kalau tanggapan publik, ngomongin publik tuh answer gitu. Oh gitu. Iya. Kirain bakal jawab. Kirain nggak mau bakal jawab. Oke, Pak Arif. Tanggapannya ya bagus-bagus aja ya. Ya banyak plus minus pasti ada sih. Gitu. Apa tuh tanggapan tidak terduga? Lagu barunya yang lain yang mana nih? Oh, semua doang. Ada gitu ya. Halo, gimana sih, Kak? Nggak Ya, tahu. kan kalau publik dia. Oh gitu. Kamu suka baca komen. Tapi nggak sharing memang. Oh ini ada yang Enggak, dia sini nih. simpan terus dia bikin strategi sendiri Oh gitu. gitu. Oh, pendam sendiri gitu ya kalau orangnya mengatasi sendiri ya. Terus Kak. Ya gitu aja sih. Iya, banyak yang nanya langsung nanya tuh kayak babak 2-nya kapan Oke. gitu. Terus apa ya? Ada juga yang apa ya? Banyaknya sih kayak sudah jangan bahagia gitu biasanya tanggapannya gitu. Biasanya Oke. jangan biarkan Bodik bahagia. Oh gitu, kenapa Kak Bunik? Iya, harusnya Arif kan. Mana sih? Soalnya yang bikin lirik kebanyakan Bonik. Bunik. Ya. Berdasarkan Dan, pengalaman pedihnya Kak Bunik banyak ya. yang kayaknya relate nih dengan kehidupan saya. Oh, Kayak gitu oke. orang-orang tuh. Oke. Iya gitu sih tanggapannya biasanya gitu sih. Gitu ya. Aiza ada yang mau ditambahin mungkin? Apa ya? Iya, kurang lebih udah dijawab. Oh, udah dijawab semua. Oke. Nah, sempat kemarin itu lo semua bilang kalau album ini tuh bisa dibilang rebrandingnya. Bukan ya? Oh, bukan. Nggak ada. Iya, terus. Tapi bisa dibilang gitu kan ya? Iya nggak? Bisa dibilang iya. Kenapa bisa dibilang iya tuh? Sebenarnya rebrandingnya tuh dimulai dari 2020 awal gitu, pas ketika kita mulai lagi For Revenge gitu kan, sempet vakum dan 6 bulanan ya vakum gitu, terus kita ya rebranding di situ gitu. Jadi apa ya, ketika 2020 itu kita mulai dengan image brand yang baru, terus musik yang baru juga, secara Oke. produksian, secara visualnya. Oke. Kenapa? Karena pengen kayak, iya ini kan band lama ya, Iya. maksudnya band lama, terus kayak kan butuh satu Pembaharuan. satu ledakan gitu, Oke. yang bisa orang lihat dan orang dengar gitu Iya, kan, gitu. iya, Itu iya. sesuatu yang Baru lah. Tapi dari situ ada ini nggak Kak, dari fans-fans yang lama gitu, yang kayak kok For Revenge jadi kayak gini sih, kayak gitu. Kan banyak tuh misal kalau band-band idolanya yang tiba-tiba memperbaharui sesuatu lah, berganti lah. Kan ada gejolak juga di kalangan para fans. kan Pernah sih lihat di YouTube Mm-mm. komen-komennya, ini kenapa sih lagu Ever jadi mellow Oke. gitu, dan nggak kayak album-album sebelumnya yang kenceng, agak kenceng gitu ya. Cuma ya gimana ya, karena emang pasar marketnya kita mau loncat gitu, Oke. dari yang idealis sampai ke kompromis gitu kan. Itu tuh butuh apa ya, butuh pengorbanan juga sih sebenarnya gitu kan. Kalau yang dengarnya Pro Kotter sih pasti ya, Iya. ada yang suka sama ada yang enggak. Enggak, iya Itu benar. kan bagian dari proses juga sih.
Tapi mengingat tadi Kak Cimot bilang pengen menggapai pasar yang baru ya bisa dibilang gitu, dengan sudah dirilisnya perayaan Patah Hati babak 1 ini, kalian udah ngeliat belum nih? Kayak, oh ini ada komplotan baru nih. Komplotan. Iya, baru nih penikmatnya for event gitu. Sebenarnya udah dimulai ketika kita mulai di 2020 itu kan kita rilis 2 single waktu itu. Iya. Derana sama Serana. Sama Serana. Derana tuh for events banget. Jadi itu tuh for events lah. Serana nih kompromi banget. Oke. Gitu. Jadi memang waktu itu kita nggak mau meninggalkan benar-benar for events lama. Jadi kita keluarkan 2 itu sekaligus kan. Jadi ketika itu dirilis tuh fans yang lama balik lagi, dan dari Serana tuh mulai tuh banyak komplotan baru tadi gitu ya, datang gitu. Ya belakangan sih ada pro kontra kayak Selamat Tinggal era Skylit Drive gitu ya. Tapi dari kalian menanggapi hal itu tuh kayak gimana Kak? Kan bisa dibilang ini kehilangan fans lama nih kita. Atau itu udah hal yang wajar? Wajar aja sih, pro kontra wajar aja, atau cuma bagian dari proses gitu. Dan sebenarnya kalau ini juga for events-nya nggak hilang gitu. Si vibes for events-nya masih ada di lagu-lagu kita yang baru pun. Iya, cuman ini kita cuma punya hal yang baru lah dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Oke. Kayak cuma dibikin lebih catchy aja. Iya, benar. Cuman ya gitu, ada yang suka, ada yang enggak gitu lah ya. Nah, tapi album ini tuh udah direncanakan sejauh sebelum Kabonix gabung lagi apa gimana? Nah, jadi album ini tuh sebenarnya kalau ngomongin soal perencanaannya, Arif yang tahu. Oke. Gue selalu tergocek ya. Gocek dengan Kabonix ini. Kayak Kabonix selalu berupaya untuk bikin Kak Arif ngomong. Iya, betul. Gitu ya. Biar dilatih gitu. Iya, karena kayak Kak Arif ada pemalu ya. Malu-maluin. Oke. Gimana? Sebenarnya belum ada rencana ke situ gitu. Cuman waktu bikin materi yang Derana sama Serana itu udah emang ini pasnya kayak gini nih musik-musiknya untuk for event sekarang katanya. Oh ya udah kita bikin yang model-model kayak gini. Jadi tujuan ngelihatnya lagu-lagu selanjutnya tuh lebih ke kayak ke situ. Gitu. Iya, sebenarnya kalau direncanain, sebenarnya rencananya tuh di 2020 itu. Jadi ketika si For Events comeback, itu memang kita sudah menyusun plan bahwa kita rilis single 1, 2, 3 single dan album di akhir tahun. Cuman kan yang nggak kita perhitungkan waktu itu pandemi. Jadi akhirnya kita rubah strategi itu. Akhirnya ya udah kayaknya kita lebih efektif untuk merilis single-single dulu deh. Sampai ini udah kondisinya udah ya back to normal, baru kita barulah kemarin dirilis sih perayaan satu. Kayak kan materinya sebenarnya kan materi sepanjang 2 tahun itu materi dari album keempat itu. Nah itu dia ada babak 1 dan nantinya bakal ada babak kedua berarti ya. Itu cuman mentok di babak 2 apa ada lagi Kak? Tergantung. Tergantung. Kalau masih seri kita lanjut. Sekarang masih belum kelihatan tuh gambarannya gimana? Masih belum. Terjadi. Tapi yang babak 2 berarti udah kelar ya? Kalau itu, kalau babak 2 tuh kan prosesnya lumayan ya. Nah itu Arif yang tahu. Tetap Kak Arif yang salah. Enggak benar kalau itu. Karena kan dia dapurnya tuh ada di Arif. Oke. Untuk rencananya sih beresin materinya terus sampai akhir tahun ini. Dan untuk rilisnya pun kemungkinan ada di awal tahunan ya. Iya. Secara materi sih lebih let's say 60%-an. 60%. Oke. Nah, mengingat tadi lo bilang kalau ya for events ya rebranding lah kan. Nah, ada kesulitan nggak nih Kak untuk yang album ini? Rebranding? Sulit-sulitnya? Ya sulit-sulitan penggarapannya. Karena kan berbeda nih dari sebelumnya. Ada perbedaannya. Gimana Mak? Lebih kalau buat saya pribadi sih lebih gampang. Ya. Karena materinya emang udah jauh sama yang dulu ya gitu. Jadi tune sama ketukannya juga nggak seribet dulu gitu. Gua kan juga harus adaptasi sama aransemen baru ya. Jadi
Sebenarnya ini juga masih tahapan buat adaptasi sih. Oh, masih adaptasi di sini. Gitu. Oke. Adaptasi dari yang susah ke yang gampang gitu. Bisa dibilang. Itu sebenarnya temponya tuh lebih susah yang sekarang. Oh, iya. Temponya lebih susah yang sekarang. Jadi lebih hati-hati gitu. Nah, mungkin Kak Iza ada kesulitan nggak? Dalam proses penggarapan albumnya? Enggak ada. Nggak ada. Cuman waktu itu kesulitannya pandeminya aja. Pandemi aja. Tapi justru pandemi itu jadi makin gampang sebenarnya, kita bisa tektokan secara online gitu. Jadi kalau dulu kan rekaman tuh harus ngumpul bareng nih, di studio. Benar. Dari mulai take drum, take bass, take gitar sampai akhirnya vokal tuh diberesin dalam waktu 1 hari. Kemarin karena pandemi kan beberapa lagu ya yang jadinya tuh kita masak bareng sih aransemennya tuh via online, via Zoom gitu. Terus ya di rumah masing-masing kerjainnya gitu. Tapi komunikasi lancar tuh. Maksudnya? Lancar. Oh. Kan ada grup WhatsApp. Iya sih, tapi kan kadang komunikasi lewat chat tuh nggak enak, Kak. Iya nggak sih, apalagi ya lo bikin materi kan. Iya, nggak lewat chat kan kita waktu itu apa? Zoom. Itu kelihatan tuh, kayak si Iya. Arif nggak ada ditutup kameranya atau gitu kelihatan. Nah, tapi kan itu di masa pandemi dan kalian rilis EP ya, Kak? Kalau nggak salah. Sempat TV. Nah. Nah, Nah, di masa-masa pandemi itu banyak beberapa band tuh yang beristirahat lah, atau yang nggak ada apa-apa, terus tapi kalian ngerilis EP nih. Apa tuh, Kak, yang ngegebrak kayaknya? Tahu lu. Gue ingat itu masa itu Jahiliyah. ingat banget itu sih masa pandemi itu. Apa ya? Karena waktu itu kita udah tanggung gitu kan, kayak si Foreign Fans sih udah bilang comeback gitu. Terus kalau kita diam aja kayak apaan? Kayak cuma nongol sekali. Kentang banget gitu. Iya gitu. Okay. Kayak kentang banget ya. Akhirnya udah karena kita udah tanggung basah. Ya kita jalanin gitu, kita jalanin. Apa ya? Kita waktu itu pikir kalau ini tuh kan nggak akan selamanya gitu. Maksudnya pandemi ini nggak akan selamanya dan pasti ada new hope lah setelahnya gitu. Jadi makanya nggak ada salahnya kalau kita terus bikin karya dan kita rilis tuh kayak buat kita investasi aja gitu. Investasi yang akan kita tuai nantinya gitu. Jadi ya itu yang bikin kita tetap bakar duit. Nyapain diri ya? Iya. Bener. Oh bener-bener bakar duit sih Mot. Sedih nggak, Kak? Cimot hampir jual apa maksudnya? Apa tuh? Gue lah nggak sampai jual. Nggak sampai. Arif ya? Oh Arif. Oh, Kak Arif. Arif tuh sampai Jual mobil. gini. Iya. Serius? Jual mobil. Ya serius nggak sih, Kak? Serius. Tapi dia jual mobil, tapi dia beli lagi yang baru. Tapi memang masa-masa itu tuh kayak apa ya? Kayak kan semua berefek ke masing-masing Iya, dan bikin apa kalau anak sekarang bilang tuh Arif tuh sampai mental break. Dance. Break dance. Saking chaosnya tuh break dance gitu. Nah, jadi menurut lo semua patah hati itu perlu dirayakan, Kak? Harus. Harus. Kalau biar seimbang. Biar seimbang. Yin yang. Iya. Ya kalau nggak bisa disembuhkan ya rayain. Rayain aja. Sama ya kita lagi patah hati. Gue pengen lu semua juga ngerasain. Kita atau lo doang? Ya kami. Oh. Kami lagi Bukan patah lo doang ya? Enggak, kami berempat lagi patah hati. Kami pengen yang dengerin tuh jadi patah hati juga gitu. Karena kan sesuai nama bandnya For Revenge. Kami balaskan. Jahat. Iya, betul. Nah, terus sama yang ngeliat dari judul-judul lagu di Perayaan Patah Hati kan bahasanya tuh bisa terbilang awam lah, ya, penggunaan kata-katanya. Itu tuh lo pengen orang-orang belajar bahasa Indonesia. Awam apa nggak awam? Apa gimana? Awam. Oke. Nggak banyak yang tahu, asing gitu. Oke. Nah itu juga lo sering baca KBBI kah? Atau gimana? Nah kalau itu Arif Arif aja Kak. Gitu. Kalau gue yang bikin lo. Ya KBBI terus baca buku apa ya kayak ya banyak ternyata kan sekaya itu kan kata terus kayak itu ya udah kayak pengen awalnya mah kayak pengen keren-kerenan aja kayak judulnya gitu terus tapi menarik ya jadi orang jadi banyak tahu artinya gitu. Sama kan sebenarnya simpelnya kayak pengen ketika searching Google misalnya judulnya
judulnya Derana yang keluar. Kalau langsung Iya gitu loh. Sebenarnya sih simpel gitu. SEO ya. Iya. Tapi Gemaung tuh artinya apa Kak? Gemaung tuh kayak pembukaan di teater tuh ya, Gemaung bukan. Makanya disimpannya di awal lagi. Oh gitu. Gitu. Oke. Tapi untuk secara lirik juga menggunakan bahasa-bahasa yang asing ini juga kah atau enggak? Ada beberapa tapi nggak yang banyak sih. Nah, kan tetap apa ya, kalau gua tuh formulanya ref tuh harus apa ya, semudah itu dicerna. Nah iya, pertanyaan gue mau ke situ tuh Kak, soalnya dengan lo menggunakan bahasa-bahasa yang jarang ditemui ini, banyak yang nggak tahu. Apakah nggak ada kekhawatiran tuh dari For Revenge kayak nanti pendengar nggak nyampe nih pesannya, kayak jadi kesulitan harus searching dulu ini artinya apa? Gitu. Ya makanya kan refnya tuh nggak pernah yang nggak ada gua pakai kata-kata. Solusinya di situ gitu, ya. di ref. Tapi kalau verse 1, verse 2 tuh biasanya ada kita sisipin gitu. Kan racunnya masih di ref atau di bridge-nya. Nah yang di lagu Perayaan Patah Hati kemarin lo sempat mention juga nggak sih Kak kalau di situ ada musikalisasi puisi ya Kak? Itu puisi siapa yang nulis Kak? Nulis Wira Nagara. Oke. Mungkin boleh ceritain kayak gimana sih proses lo bisa akhirnya kolaborasi sama? Wah, ini nyambung lagi ke Arif nih. Oh, nggak jauh-jauh dari Kak Arif ya? Ya karena itu juga prosesnya Arif masih di For Revenge. Oke. Cuma yang hilang itu. Iya. Hilang terus kayak ya udah kita bikin lagu ya sih. Terus jadilah satu bagian lagu yang very ya gloomy gitu, nggak seperti yang Serana, jadi kayak kelam gitu. Kelam terus udah jadi bagannya, terus gue dengerin, gue mau bikin notasi notasi nyanyinya susah, kayak kok gak masuk gitu, terus akhirnya gue nggak sengaja buka Instagram, temulah ada Wira Nagara gitu, gue mau follow-followan sama dia, terus kayak wah gimana kalau kayaknya seru gitu ngajakin Wira. Iya. Karena gue kan ngikutin bukunya dia, ngikutin konten-kontennya dia tuh, ya dia tuh anak senja yang emo. Anak senja yang emo. Cocok ya. Quotes-quotesnya tuh ya emo banget gitu. Ya udah, gue coba. Pak Wira mau nggak ngisi lagu mana gitu? Terus gue kirimin, ya udah akhirnya jalannya gitu. Pas jadi, buset panjang banget tuh. Akhirnya kayak cuma 3 menit puisinya, terus For Revenge-nya bentar gitu. Oke. Nah kalau misalnya yang sama Andi Cak-Cak. Andi Cak-Cak itu gimana tuh Kak? Nah ini balik lagi ke Arif. Gimana aja kalau? Ya kalau sama Andi Cak-Cak itu kan Jentaka ya? Jentaka. Sebenarnya pertamanya itu yang kita pikirin tuh si Faizal Permananya dulu. Oke. Untuk kita taruh di featuringkan di lagu itu gitu si Jentaka ya. Sampai kita nemu satu part di mana yang ya kalau lagu-lagu mainstream kebanyakan pada umumnya gitu ada part kosong tuh diisinya sama lead gitar. Oke. Kita nggak mau gitu kayak apa sih udah banyak banget band yang kayak gitu. Ya kita cari apa ya yang beda, isi apa ya? Piano kah atau biola udah ada tuh si violokar gitu. Akhirnya kepikiran lah. Karena si lagu Perayaan Patah Hati sebelumnya, outro-nya ada sakso kan? Di outro Perayaan Patah Hati. Itu kan di outro. Jadi kayak kita gimana kalau kita sisipin di tengah nih sebelum masuk breakdown yang pecah tuh kita bawa ngayun dulu pakai sakso baru dihajar sama si Faizal Permana gitu sama si Ical. Dan akhirnya karena memang itu teman nama aku kan si Cak-Cak kontak, dia kan nanya ada pemain sakso nggak? Ada, gue kenal. Telepon lah si Cak-Cak, suruh ke studio langsung ditembak, itu dia nggak ada briefing, nggak ada apa ya. Waktu itu dia habis weddingan malam kan, Cak datang ke studio, ngapain ini? Masuk rekam. Jadi ini chordnya dari mana? Nggak tahu, udah masuk aja, dia ngedengerin dulu. Udah akhirnya take itu sejam 2 jam jadi. Jadi. Ih nggak tahu ya.